Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Juli, nomor BP 2311069014. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen administrasi dan teknis yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi. Baiklah, di sini saya akan share dulu materinya. Nah, ini bentuk dokumen penawaran. Yang pertama, di poin A, ini bentuk surat penawaran administrasi. Penawaran administrasi disampaikan melalui form isian elektronik yang tersedia dalam SPSE. Nah, kemudian di poin B, ini ada dokumen penawaran teknis. Nah, di sini dalam formulir 1, form 1, ini bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10 tahun terakhir. Nah, di daftar pengalaman kerja sejenis 10 tahun terakhir ini itu ada keterangan di kolom nomor urut, nama paket pekerjaan, tahun, nilai, dan instansi pengguna. Selanjutnya di poin nomor 2, ini bentuk uraian pengalaman kerja 10 tahun terakhir. Form 2 ini digunakan untuk mengurai masing-masing pengalaman yang dicantumkan dalam form 1 yang udah kita cantumkan di form sebelumnya. Nah, di sini ada pemberi form isian, yaitu pemberi pekerjaan, nama perusahaan, paket pekerjaan, lingkup pekerjaan, lokasi kegiatan, nilai kontrak, hingga sampai surat referensi dari pemberi pekerjaan. Selanjutnya di poin 3 ini bentuk tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja dan personil atau fasilitas pendukung dari PPK. Nah, di poin A ini ada tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja. Nah, di sini cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap kerangka acuan kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi ini. Nah, misal menyediakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambah kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Nah, saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat. Selanjutnya itu ada poin B, tanggap dan saran terhadap personil fasilitas pendukung dari PPK. Nah, di sini itu tanggapan perihal penyediaan peralatan atau material atau personil atau fasilitas pendukung oleh PPK. Sesuai dengan dokumen seksi ini meliputi antara lain, ya, jika ada dokumen administrasi, ruangan kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain sebagainya. Lanjut di poin 4 ini ada bentuk uraian pendekatan metodologi dan program kerja. Nah, pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja adalah kriteria pokok dari penawaran teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis yang bisa 50 halaman termasuk gambar kerja dan diagram yang dibagi menjadi 3 bab ya. Nah, berikut ya pendekatan teknis dan metodologi. Nah, pendekatan teknis dan metodologi ini dalam bab ini dijelaskan. Nah, berarti dijadikan dalam 2 bab berarti ya. Pendekatan teknis dan metodologi. Dalam bab ini dijelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian. Ya, detail mengenai keluaran, peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan. Nah, terakhir ini rencana kerja. Rencana kerja ini dalam bab ini diusulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktunya, pentahapan dan keterkaitannya, target termasuk persetujuan sementara dari PPK, dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi dan menunjukkan pemahaman terhadap kerangka acuan kerja dan kemampuan untuk menerjemahkan ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja termasuk laporan, gambar kerja, tabel harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan data teknis mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini ada form yang kelima, itu bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan. Di sini jadwal pelaksanaan pekerjaan ini
lebih kurang sama seperti kurva S. Sama seperti kurva S. Tapi di sini kita lihat dulu keterangannya, yaitu cantumkan semua kegiatan termasuk penyerahan laporan, misalnya laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan, maka kegiatan seperti penyerahan laporan dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya. Kedua, jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok. Nah, form yang keenam itu bentuk daftar riwayat hidup tenaga ahli. Jadi untuk semua tenaga ahli itu harus mengisi data riwayat hidup yang udah dibuat gitu. Nah, ini ada posisi yang diusulkan, nama personil, tempat tanggal lahir, pendidikan non formal, penguasaan bahasa, dan ini pengalaman kerja tahun ini, dan kalau misalnya ada lagi bisa diisi lagi di bawahnya seperti ini. Nah, setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pemberi pekerjaan yang bersangkutan. Ya, pernyataannya di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa data riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran. Nah, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melakukan tugas. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun perangkat urusan kerja. Saya akan memenuhi semua ketentuan klausul 4 dan 5 pada IKP. Nah, ini syarat yang harus sebelum ditandatangani di bawah ini harus benar-benar diisi sesuai dengan dan sebenar-benarnya itu sebagai calon dari anggota tim tenaga ahli. Dan jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga, maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi dan dikeluarkan jika sudah dikerjakan. Nah, jadi ini bentuk dari pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kesengajaan, maka harus siap-siap untuk digugurkan atau dikeluarkan dalam pekerjaan. Nah, itu saja dokumen. Oh ya, ini masih ada satu lagi, itu bentuk surat pernyataan kesediaan untuk bertugas. Pernyataan kesediaan untuk bertugas. Jadi sebelum bekerja nanti harus mengisi ini dulu ya, sebagai tanda bahwa seseorang itu bersedia untuk bekerja. Nah, nanti di sini nama, alamat. Nah, ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi. Ya, untuk menyedia jasa konsultasi sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan sekian tahun sekian sampai dengan bulan sekian tahun sekian dengan posisi sebagai tenaga ahli. Ya, anggap supervisor misalnya, demikian ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu saja yang harus dilengkapi dalam dokumen administrasi dan teknis ya, yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa produksi dan konsultan produksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.